Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan saksikan kemeriahan kampanye dari Bapak Erianto. Selamat menyaksikan. Bapak Haji Erianto yang telah terlaksana selama dari tahun 2014 sampai 2023. Capaian program kerja Bapak Haji Erianto dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 untuk Nagari Bojorahayu. Yang pertama yaitu rapat beton Jalan MDA Hidayah di Sumbersari. Kemudian yang kedua yaitu rapat beton Jalan Narayana RT 03 Dusun Sidodadi. Kemudian rapat beton Jalan Pandu RT 02 Dusun Sukorejo, yaitu Kampung Cino. Kemudian aspal atau hotmit di Dusun Sidomukti atau Dusun 2. Kemudian TPT yaitu TPT Dusun Sidomukti. Kemudian TPT Jalan Serikandi Sidodadi, yaitu TPT Jalan Serikandi Sidodadi. Kemudian rapat beton Jalan Serikandi Sidodadi. Kemudian TPT Jalan bantuan pokir TPA Istiqomah. Kemudian bantuan seragam BKMT Bojorahayu. Kemudian bantuan paguyuban Madiolaras, seragam paguyuban Madiolaras. Kemudian bantuan seragam ibu-ibu seperti yang saya sebutkan di depan. Kita harus rasional, harus jeli, harus pintar, bahwa pemimpin itu dinilai dari rekam jejaknya. Kalau rekam jejaknya bagus, ya insya Allah kedepannya akan bagus. Itulah mungkin dari saya. Jadi sebelum mengakhiri, saya ada pantun ini Pak, dari Pak Haji. Ke Indramayu membeli baju untuk dipakai di Sawalunto. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Bapak Suwito yang begitu semangat, dan juga DPRI Sumbar dari Partai Gerindra. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yel dulu. Gerindra. Dijawab menang ya Bapak dan Ibu semua. Iya. Iya, Ibu-ibu, Bapak, kalau saya jawab sebut nanti Gerindra, semuanya Ibu jawab, Bapak menang 3 kali. Sudah itu saya sebut Prabowo, jawabnya Presiden. Siap? Siap? Oke. Gerindra. Bapak-bapak enggak ada. Bapak-bapak juga ya. Gerindra. Saya ulang juga. Kompak semuanya. Yang di luar juga ikut. Gerindra. Aduh, bapak-bapak juga paling 5. Saya ulang lagi. Sekali lagi. Semuanya kita sebut jawab Gerindra dengan semangat. Gerindra.
Bapak juga kalah dari BIM. Betul kalah, Bu. Yang sama kita hormati Bapak Hadi Irianto SHSE selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Gerindra, yang sekarang ini juga sebagai caleg anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat juga dari Partai Gerindra. Dan yang kami hormati Ustadz yang sengaja diundang pada malam hari ini untuk memberikan tausiah ceramah kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ustadz sudah datang ke daerah kami, yaitu boleh dikatakan banyaklah kenangan yang sudah kami rasakan di Kecamatan Luhanangu. Pada waktu itu masih Kecamatan Pasaman karena belum dimekarkan. Sehingganya tahun itu 3 tahun sudah, tentunya kami berpindah-pindah lah di seluruh. Akhirnya kami di tahun 2005 ikut pilkada. Alhamdulillah Bapak almarhum pada waktu itu Bapak Dr. Andes Haji Sahilan MM, jadilah dia sebagai bupati pertama yang dipilih oleh masyarakat. Sekaligus tentunya saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat yang pertama. Mampu tidak mampunya, suka tidak suka, karena ketua tim penggerak PKK adalah merupakan jabatan fungsional. Dan sekaligus juga saya juga tentunya banyak-banyak juga sebagai ketua-ketua. Ya, ada ketua Dekranasda di Nagari Pujurayu. Puji beserta syukur merasa sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada malam hari ini. Kita masih dilimpahi rahmat dan hidayah, tentunya berupa kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Harapan kita di tahun 2024 kita masih bisa bersama-sama. Kita masih bisa mengusulkan program-program, mengawal program-program yang belum terlaksana di nagari kita di Pujurayu. Tentu ini kami kembalikan kepada masyarakat kita di nagari Pujurayu. Karena Bapak Ibu, yang bisa menghukum anggota DPR itu masyarakat. Masyarakat Pak Ustaz. Jadi Pak Bupati tidak bisa menghukum kami. Jadi saya mau ke masyarakat. Pembuktiannya tentu dukungan. Kalau seandainya masyarakat masih sayang kepada kami, masih sayang kepada Bu Hajah Yunisra, tentu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kami mohon dipilih kembali. Mudah-mudahan tentu dukungan dari masyarakat kita di Nagari Pujurayu ini akan menjadi suatu program kami insyaallah di 2024-2029. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin tahapan-tahapan kami tidak akan banyak dan tidak akan berorasi Bu. Jago orasi tentu Ibu kami, Ibu Hajah Yunisra. Yang insyaallah nanti sedikit kami juga akan sampaikan kepada seluruh masyarakat kami di Nagari Pujurayu, karena kami dari Partai Gerindra insyaallah pada tanggal 23 nanti Pak Ustadz, hari Selasa kami akan melaksanakan kampanye akbar yang insyaallah mudah-mudahan tidak ada pergeseran waktunya, yang akan dihadiri oleh artis-artis dari Sumbar, yaitu yang pertama Tintani, yang kedua Diandra Endren, dan yang ketiga Ratu Sukumbang, dan yang keempat Fauzana. Jadi dari program Gerindra melaksanakan konser namanya Bu, konser menghibur masyarakat kita di Kabupaten Pasaman Barat. Kami mohonkan nanti pada keluarga kita
di Nagari Punjerayu tentu untuk bersama-sama nanti ya, bersama-sama nanti Pak Ustadz kita berlibur bersilaturahmi yang salah akan melaksanakan ini di lapangan Jambak. Nanti informasinya nanti kami mau mintakan nanti di grup Nagari Punjerayu nanti. Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal tempat dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit juga kami akan sampaikan karena mungkin Bapak Ibu nanti akan bingung pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami mohon sekali satu hari itu minta waktunya kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, keluarga kita di Nagari Punjerayu, terkhusus kepada ibu-ibu kami nanti. Jadi Bapak Ibu, hari tanggal 14 Februari tahun 2024 kita melaksanakan pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPR RI, dan pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Jadi tentu kami jelaskan sedikit di sini. Yang pertama, tentu Bapak Ibu akan diberi nanti 5 kertas surat suara. Yang pertama ini yang warna merah. Yang warna merah ini adalah kertas surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI. Jadi ini non partai Bapak Ibu yang DPD RI ini. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti buka dan lihat siapa yang mau dipilih. Ini khusus untuk DPD RI. Jadi kita lanjut untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi warnanya abu-abu yang untuk presiden dan wakil presiden. Setelah Bapak Ibu buka kertas surat suara, kami mohonkan agar program-program pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tentu nanti kami selaku Ketua DPRD akan sampaikan perwakilan masyarakat baik melalui DPR RI, melalui presiden. Nanti kami mohon dicoblos nomor urut 2. Presidennya Bapak Ibu nomor urut 2 yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi nomor urut 2 Bapak Ibu sama dengan partainya. Jadi tentu surat-suaranya seperti ini. Lanjut kita kepada calon anggota DPR RI. Jadi anggota DPR RI itu kuning Bapak Ibu. Kuning logonya di sini anggota DPR kuning. Jadi nanti kita buka kertas surat suaranya, lihat partainya Partai Gerindra. Partai Gerindra nomor urut 1. Nomor urut 1 yaitu atas nama Bapak Ade Reski Pratama MM. Jadi Bapak Ibu sedikit kami juga sampaikan di sini. Karena banyak orang baik yang dipunahkan, bukan punah sendiri, tapi dipunahkan. Maka kita pertahankan beliau. Selanjutnya sini nenek mama atau apa istilah? Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, para sesepuh, ada juga Bawaslu, Bapak Ibu, saudara-saudari, terkhusus ibu-ibu yang malam ini nampaknya cerah dan cantik-cantik. Bagi yang cantik-cantik, yang jelek-jelek juga. Nah, semuanya cantik. Saya sebenarnya malam ini di Kota Padang. Sebenarnya kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh Pak Liden. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa mengisi nanti malam Ahad, malam Minggu. Aduh Pak,
Saya di Padang saya Pak, takut nggak terkejarkan nanti. Nah Bapak jam 9 aja datang. Nah, kalau begitu saya usahakan insya Allah. Jadi sebenarnya kemarin saya berangkat dari Ujung Gading ke Kota Padang. Hujan-hujan, naik motor. Hujan sampai tengah malam. Paginya tadi langsung kuliah S2. Dari pagi sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 sore langsung saya berangkat dari Kota Padang sampai di sini jam 9. Kenapa? Karena tak sanggup saya menolak kalau sudah ketua DPRD yang mengundang. Seharusnya saya sekarang di Kota Padang istirahat, tapi untuk kebenaran, untuk orang baik nanti kita istirahatnya. Sekarang kita berjuang, siap? Ya. Masya Allah. Sampai Ustaz, yang macam-macam Bapak Ibu ini tak memilih orang yang baik, maka orang jahat akan memilih orang yang jahat. Kalau orang Bapak Ibu tidak memilih orang yang peduli seperti beliau ini, apalagi sudah banyak programnya, sudah banyak bantuannya, oh kampanye banyak orang datang. Saya kira beliau ini Bapak Ibu sekalian kalau seperti ini kampanyenya levelnya bukan DPR lagi, bupati kayaknya. Saya kalau beliau ini calon bupati atau calon wakil bupati bagian utara siap saya berjuang. Bagian sini siap nggak Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu jangan berpikiran siapapun yang menang Ustaz, siapapun DPR-nya, siapapun bupatinya, yang saya ini tetap mendodos. Yang saya ini tetap ke sawah. Apa di sini pekerjaan orang yang banyak? Ke sawah Ustaz. Ibu, kenapa masih ada seperti itu? Karena orang baik seperti beliau ini tak banyak di DPR tuh. Makanya kalau milih orang yang baik. Yang pertama, cara memilih orang yang baik adalah orang yang sholat. Apa Bu? Sholat. Saya tahu beliau ini orangnya sholat. Bahkan kami pernah selisih di Tiku, beliau tak tahu waktu itu saya ada di situ. Beliau sholat rajin sholat. Pilih orang yang sholat. Kalau sudah caleg itu tidak sholat, maka tak usah pilih. Setuju? Iya nih Pak. Ya. Setuju besok habis. Karena apa? Tapi dia Ustaz, saudaramu, jangankan saudaramu, jangankan tetanggamu, orang tuamu yang mencaleg itu kalau dia sudah tak sholat tak usah dipilih. Kenapa? Sedangkan Allah dia tinggalkan Bapak Ibu. Allah yang menghidupkannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikannya rezeki, Allah yang memberikannya nafas, dia tinggalkan. Apalagi hanya bapak dan ibu yang bukan siapa-siapa salah memakan uang yang haram, masuk ke dalam perut, menjadi darah menjadi daging. Ayyumalah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Kalau ada daging yang tumbuh dari makanan, minuman, belanja, uang yang haram, maka nerakalah tempat daging tersebut. Kalau dimasukkan ke mulut anak bapak ibu nasi itu dari uang sogok menogok tadi masuk ke dalam perut anak kita menjadi darah ditembakkan dari jantung naik di atas otaknya, berputar-putar darah haram di atas otak anak kita. Makanya anak kita bodoh, kerenggang, melawan, durhaka. Bukan salah si anak, tapi salah orang tua memberikan makanan dari uang hati-hati, silakan pilih. Saya Pak Ustaz tak masuk, saya kaji Pak Ustaz tuh. Saya ambil dua, mau saya makan aku kalau begitu. Toh nanti kita akan mati. Apakah karena 200.000 itu ibu akan kaya? Halo, apakah karena 200.000 itu ibu akan kaya? Tidak. Yang ada kalau ada caleg yang membayar ibu satu-satu semuanya 200.000, habis uangnya 2 miliar. Ketika dia duduk, ketika dia menang, ketika dia berkuasa, yang dipikirkannya bukan ibu, yang dipikirkan
tidak memilih orang yang menyuap, tak ada suara. Siap memilih orang yang tidak menyogok, harus siap. Siap memilih orang baik, saya aja siap, saya walaupun dari ujung Gading sudah berkali-kali saya jalan ke sini. Nah, tapi kata bos tadi biar bisa berkali, itu dia juga ini. Nah. Tapi yang terpenting adalah ketika orang baik duduk, ketika orang berkuasa duduk, sedikit banyaknya Bapak Ibu akan diperhati. Aduh, capek tadi. Kita ngomong kalah sama suara ombak. Makanya begini setelannya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya bertanya, siap memilih orang yang baik? Siap tidak memilih orang yang menyuap? Siap memilih Ibu Haji Ayuni Sirasahira? Siap memilih Bapak Erianto? Harus siap. Nanti kalau mereka berdua menang, maka Bapak Erianto dengan Ibu Haji Ayuni Sirasahira akan berkolaborasi. Bapak Erianto mengingatkan, Bu, Pujo Rahayu, Bu, kan begitu. Bu, Pujo Rahayu, Bu. Nah, begitulah nanti seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemimpin DPR yang adil dan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa.